Hai para penjung Movie, kali ini kita akan merangkum alur cerita dari film Cina berjudul Judao yang bergenre drama romantis. Dirilis pada tahun 1990, diperankan Gong Li dan Liu Baotian. Film Judao sendiri menceritakan seorang gadis muda dan cantik bernama Judao yang menjadi istri dari seorang pengusaha kain yang kejam bernama Jin Shao. Jin Shao sendiri memiliki seorang keponakan bernama Tian Qing yang sudah cukup berumur tapi masih belum pernah menikah. Di film ini terjadi banyak konflik di mana Judao yang disiksa oleh Jiansu hingga perselingkuhan antara Judao dan Tian Qing yang notabene adalah keponakan dari Jiansu. Penasaran? Langsung aja lenturkan badan, jernihkan pikiran karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Film diawali dengan seorang lelaki bernama Tian Qing yang baru saja pulang dari kota setelah menjual kain dagangan pamannya. Tian Qing memiliki seorang paman yang bernama Jiansu, seorang pemilik usaha pewarnaan kain yang sangat kejam dan juga pelit. Tian Qing dibayar dengan upah yang sangat rendah, sedangkan pekerjaannya sangatlah berat. Pamannya juga telah berlaku kasar kepada dua orang istri sebelumnya, dan hal itu menyebabkan istrinya meninggal. Ditambah karena dia juga tidak bisa mendapatkan keturunan dari mereka. Dan sekarang, Jiansu sudah menikahi seorang gadis cantik dan masih sangat muda, yang bernama Judao. Sekarang pernikahan mereka sudah berjalan beberapa bulan, namun Judao belum juga bisa memberikan keturunan kepada Jiansu. Pada suatu pagi, Tian Qing yang sedang memberi makan keledai, tanpa sengaja menemukan lubang yang terhubung ke kamar mandi Judao. Dia pun mengambil kesempatan itu dengan sangat baik, dan dia mengintip Judao yang sedang mandi. Usia Tian Qing saat ini sudah menginjak kepala 4, dan masih menjadi bujang karena tak berani mendekati wanita. Ditambah lagi tak ada gadis yang mau dinikahinya. Salah satu faktor Tian Qing masih menggunakan 5 jari untuk memenuhi kebutuhannya sudah pasti adalah karena faktor ekonomi. Melihat Judao yang masih sangat muda dan sangat cantik, rasa itu pun sering kali tak tertahankan. Namun karena Judao adalah istri pamannya sendiri, yang bisa dilakukannya hanyalah menatap Judao dari kejauhan saja. Cerita pun terus berlanjut, di mana Jiansu terus berlaku kasar kepada Judao layaknya seekor binatang. Lalu esoknya, pada suatu pagi, Judao pergi ke kandang karena diminta suaminya untuk memberikan makan keledai di sana. Ketika di kandang, Judao melihat Tian Qing yang sedang memperbesar lubang yang biasa digunakan untuk mengintip. Melihat kedatangan Judao secara spontan, Tian Qing pun panik dan langsung meninggalkan kandang itu. Judao pun penasaran dengan apa yang diintip Tian Qing melalui lubang itu. Dan akhirnya, dia pun mengetahui bahwa melalui lubang itu selama ini Tian Qing dapat mengintipnya saat mandi. Dia pun merasa malu sekaligus sedih setelah mengetahui hal itu. Cerita kemudian berlanjut di mana Jiansu menyuruh Tian Qing pergi ke kota untuk menjual kain dagangannya. Singkat cerita, sepulangnya dari kota, Tian Qing menemukan Judao yang saat diperhatikan ternyata wajah dan lengannya mengalami lebam karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Namun ketika ditanya, saat itu Judao mengaku bahwa ia telah terjatuh saat membantu suaminya bekerja. Mendengar itu, Tian Qing hanya bisa menitip pesan untuk berhati-hati saat bekerja. Esok harinya, ketika di rumah, Tian Qing lagi-lagi mendengar teriakan Judao yang sedang kesakitan. Tian Qing pun mulai kesal atas sikap pamannya yang selalu kasar kepada Judao. Tian Qing lalu mengambil kapak dan menghantamkannya ke sebuah tangga, lalu bertanya keadaan di atas sana sambil berteriak. Namun Jiansu menjawab bahwa Judao hanya mengalami sakit perut. Karena tak memiliki daya apapun, akhirnya lagi-lagi Tian Qing harus menahan emosinya. Esok harinya, Judao terlihat ingin menutup lubang yang dibuat Tian Qing sebelumnya. Namun sesaat dia berpikir dan menyadari bahwa Tian Qing sudah mengetahui perlakuan suaminya yang begitu kasar dengannya. Dia pun akhirnya menyingkirkan jerami-jerami itu dan merelakan dirinya dilihat oleh Tian Qing. Setelah itu, Judao pun bergegas untuk membersihkan diri. Dan benar saja, Tian Qing pun semakin kasihan kepada Judao. Pada suatu pagi, Jiansu sedang tak berada di rumah. Judao menyampaikan kepada Tian Qing bahwa ia cepat atau lambat pasti akan pergi karena perlakuan suaminya yang begitu kasar dengannya. Tian Qing yang bingung harus berbuat apa, hanya bisa meminta kepada Judao untuk bersabar menghadapi pamannya, ditambah dia pun juga tak bisa mengingatkan pamannya untuk berhenti kasar, karena kehidupannya pun sangat bergantung kepada pamannya itu. Beberapa hari setelahnya, Judao melihat Tian Qing yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Judao yang sepertinya mulai tertarik dengan Tian Qing karena sikapnya begitu baik dan perhatian dengannya, mulai meraih Tian Qing untuk melakukan pembuahan.
Dengan sepenuh hati, Tian Qing yang sempat menolak pada awalnya. Namun, setelah berpikir kembali, dia pun akhirnya mau mengambil kesempatan itu dan membuahi benih-benihnya ke donat cemong milik Judao. Hingga pada suatu hari, Judao pun mengalami mual dan muntah di pagi hari. Jin Zhao lalu memanggil seorang tabib untuk memeriksa keadaan Judao. Dan tak diduga dan tak disangka, dengan sekali pembuahan dari Tian Qing mampu membuat Judao berbadan dua. Jin Zhao pun sangat senang karena akhirnya setelah menunggu sekian lama, dia pun dapat memiliki keturunan. Sekaligus ia mengira bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya, padahal itu hasil dari keponakannya. Singkat cerita, 9 bulan pun berlalu. Kemudian, Judao melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Tianbai. Lalu, ketika Jiansu sedang pergi untuk mengurus dagangannya, Tian Qing masuk untuk menjenguk Judao dan juga anaknya. Namun kali itu, gunung sebelah kanan Judao bengkak sebelah, karena anaknya hanya mau menyusu sebelah kiri. Dan karena hal itu pun, akhirnya Tian Qing mimi cucu yang sebelah kanan. Ketika sedang asik gancet-gancetan, tiba-tiba keledai milik Jin Zhao datang bertamu. Dan suasana menjadi cukup panik. Namun ternyata keledai itu datang sendirian saja. Tian Qing pun bertanya-tanya di mana keberadaan pamannya, dan dia pun berniat untuk menyusulnya ke kota karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar saja, ternyata Jin Zhao terjatuh dan tak sadarkan diri di tengah perjalanan. Tian Qing lalu membawanya kembali pulang, dan akibat kejadian itu Jiansu mengalami lumpuh pada bagian kakinya. Dan selama Jiansu sakit, Tian Qing diminta untuk tinggal di rumahnya untuk mengurusi bisnisnya dan juga menjaga anak-anaknya. Dan hal itu membuat Tian Qing dan Judao malah bertingkah layaknya sepasang kekasih yang sangat bahagia. Dan mereka pun juga kerap kali melakukan pembuahan. Seiring berjalannya waktu, Jiansu pun mulai mencurigai mereka berdua. Lalu Jiansu mendengar suara ike-ike. Dan dengan sekuat tenaga, dia pun berusaha untuk memisahkan Judao dan Tian Qing. Namun kali ini, keadaannya mulai berbalik. Dan Judao mulai berani melawan Jiansu yang sudah tak berdaya lagi. Dia juga membocorkan bahwa anaknya sebenarnya adalah bukan hasil kerja kerasnya, melainkan hasil kepiawaian Tian Qing. Singkat cerita, karena sudah tak sanggup mendengar suara ike-ike yang dikeluarkan dari istrinya itu, Jiansu dengan sekuat tenaga berusaha untuk membakar rumah itu. Namun aksinya dapat dihentikan oleh Tian Qing dan Judao. Diketahui, Judao sengaja membiarkan Jiansu tetap hidup karena ingin melakukan pembalasan dan ingin Jiansu menderita seperti dirinya dulu. Seiring berjalannya waktu, Tianbai pun mulai beranjak tumbuh menjadi anak yang periang. Namun ada satu masalah dengan Tianbai, di mana hingga hari ini dia belum bisa juga berbicara. Jian Zhao yang melihat Tianbai sedang berada di dekat kolam, berniat untuk mendorong Tianbai. Namun tiba-tiba saja, Tianbai berbalik dan memanggil Jian Zhao ayah. Seketika, Jian Zhao pun berubah pikiran dan meyakini bahwa Tianbai adalah anak kandungnya sendiri. Sejak saat itu, mereka pun semakin dekat dan dia juga memperkenalkan bahwa Judao adalah ibunya. Sementara Tian Qing adalah kakaknya Judao. Suatu hari, ketika Tianbai dan Jin Zhao sedang bermain, secara tidak sengaja, Tianbai menarik tali yang terikat di gentong Jian Zhao dan membuatnya tercebur ke dalam kolam cat. Karena keadaan rumah yang kosong dan Jian Zhao memiliki keterbatasan, dia pun kehabisan nafas dan akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di dalam kolam itu. Singkat cerita, setelah pemakaman Jian Zhao, Tian Qing diminta untuk pindah dari rumah Judao karena permintaan dari warga setempat. Tian Qing pun akhirnya mengalah dan pindah ke kota. Selain itu, karena adat yang berlaku di sana, nggak memperbolehkan Judao untuk menikah lagi sebagai bentuk kesetiaannya kepada Jin Zhao. Tak terasa, 8 tahun sudah Judao dan Tian Qing berpisah. Untungnya, selama 8 tahun itu, mereka tetap berusaha bertemu secara diam-diam gitu tentunya. Dan sekarang, kabar hubungan gelap mereka mulai terdengar warga sekitar. Hingga akhirnya, sampailah ke telinga Tianbai yang sekarang sudah semakin besar. Karena pesanan kain sedang banyak-banyaknya, Tian Qing pun menginap beberapa hari di rumah Judao sampai keadaannya mulai kembali normal. Sementara, Tianbai yang kupingnya panas karena mendengar gosip tentang ibunya, pulang dengan keadaan memendam kekesalan di dalam hatinya. Dan sesampainya di rumah, Tian Qing mendapatkan boga mentah dari Tianbai yang sudah sangat kesal itu, tanpa berkata sedikit pun. Judao yang berada di kamar pun keluar dan langsung berkata yang sejujurnya, bahwa Tian Qing adalah ayahnya. Namun Tianbai pun tetap tak percaya dan juga tetap membencinya. Esoknya, karena pekerjaan yang masih sangat banyak, dan tiba-tiba terasa pengen, Tian Qing pun mengajak Judao untuk turun ke ruang bawah tanah dan melakukan ike-ike di sana. Setelah selesai melakukan hasratnya, mereka pun beristirahat sejenak.
Namun ternyata mereka malah tertidur pulas di sana. Karena ruangan tersebut sangatlah pengap dan tak memiliki ventilasi, mereka pun kehilangan kesadaran dan menjadi sangat lemas. Di sisi lain, Tianbai terus mencari keberadaan ibunya yang entah sedang berada di mana. Hingga akhirnya, dia pun memeriksa ruangan bawah tanah dan mendapati ibunya dan Tianqing di bawah sana. Tianbai lalu mengangkat Tianqing dan membiarkannya berenang di dalam kolam pewarnaan. Lalu, menghantam wajahnya dengan balok kayu yang langsung membuat Tianqing harus mengembuskan nafas terakhirnya di kolam itu juga. Judo yang melihat kejadian itu pun merasa sangat marah dan kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupannya. Judo akhirnya nekat membakar rumahnya dan membiarkan dirinya tetap berada di dalam sana bersama dengan kenangan-kenangannya dan juga dengan Tianqing. Dan lalu, film pun selesai. Oke Pujo Movie, itulah rangkuman alur cerita dari film Judo. Gimana menurut kalian film ini? Karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.